2 minggu lalu, harga emas baru aja pecah rekor tertinggi sepanjang masa, menembus level $3.500 per ounce. Semua headline media bilang ini adalah era baru emas. Semua orang euforia dan banyak orang yang FOMO untuk masuk. Tapi justru di saat seperti ini, saya mau bilang satu hal. Stop dulu untuk beli emas, jangan terburu-buru ikut euforia. Kenapa? Karena dari data, baik teknikal maupun fundamental, menunjukkan resiko koreksi yang cukup besar. Dan kalau kita cuman asal masuk sekarang, tanpa dibekali dengan pengetahuan dan juga plan yang jelas, kita bisa jadi exit liquidity buat investor besar yang sudah ambil posisi sejak lama. Mari kita coba bahas pelan-pelan. Pertama, dari sisi data teknikal. Kalau kita buka chart emas harian, indikator RSI ini sudah di atas level jenuh beli. Bollinger Bands juga menunjukkan harga emas mendadak di atas upper band. Biasanya kalau kondisi teknikal seperti ini, koreksi hanya masalah waktu. EMA21 dan 8 memang masih menunjukkan tren bullish yang cukup kuat. Tapi MACD mulai membentuk divergensi, yang artinya momentum bisa melemah kapan saja. Kedua, kita bicara fundamental sekarang. Sejak tahun 2023, Bank Sentral Dunia gila-gilaan beli emas. China, India, Turki, bahkan Polandia terus menambah cadangan emas mereka. Bahkan untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, kepemilikan emas oleh Bank Sentral sudah melampaui kepemilikan US Treasuries. Ini jelas jadi faktor besar yang mendorong harganya naik. Tapi masalahnya, bank sentral biasanya beli emas dengan horizon puluhan tahun. Mereka nggak peduli harganya 3.000 atau 3.500. Yang peduli siapa? Yes, balik lagi investor retail seperti kita. Dan ketika retail mulai masuk nih rame-rame di harga puncak, itulah momen big player bisa mulai distribusi. Ketiga, mari kita lihat pandangan institusi besar seperti Goldman Sachs yang optimis. Mereka masih bilang emas bisa tembus ke $4.000 per ounce-nya di tengah 2026. Tapi Citi jauh lebih realistis, bahkan cenderung bearish. Mereka bilang emas bisa turun dulu ke bawah 3.000, bahkan sampai 2.700 kalau ekonomi Amerika Serikat mulai membaik dan juga permintaan emas mulai melemah. Jadi jelas market ini masih terbelah. Ada kubu yang super bullish dan juga ada kubu yang melihat resiko besar di depan mata. Sekarang mari kita tarik ke belakang, belajar dari sejarah. Tahun 2011, emas itu sempat mencapai all time high-nya di sekitar $1.900 per ounce. Semua orang bilang emas bakal tembus $3.000 di saat itu. Media rame-rame bikin euforia, tapi tebak apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, harga emas anjlok ke 1.200 dan butuh hampir 1 dekade untuk emas balik lagi ke level 1.900. Bayangkan, yang beli di puncak waktu itu harus nunggu 10 tahun hanya untuk balik modal. Jadi sejarah mengajarkan kita, jangan beli aset apapun, bukan cuma emas ya, di puncak euforia. Sekarang mari kita jawab pertanyaan besar. Kenapa stop beli emas sekarang? Ada 3 alasan utama. Pertama, emas sedang overbought. Chart jelas-jelas menunjukkan potensi koreksi. Kedua, valuasi udah ekstrim. Dari 2020 sampai sekarang, emas itu udah naik lebih dari 70%. Kenaikan yang terlalu cepat dan terlalu tinggi. Ketiga, sentimen retail ini terlalu euforia. Biasanya kalau retail udah rame-rame masuk, itu tanda big player mulai keluar atau distribusi. Lalu apa alternatif strateginya? Kalau kondisinya kamu sudah punya emas, hold aja dulu nggak masalah, jangan panik. Tapi jangan tambah posisi di harga sekarang. Tunggu koreksi sehat, misalkan ke area support 3.450 atau bahkan 3.200, ada konsolidasi, itu baru jadi entry point yang jauh lebih wise. Di skenario lain, kalau kamu saat ini masih punyanya full cash, belum punya emas sama sekali, lebih baik diversifikasi dulu ke aset lain. Misalnya bisa ke obligasi, bisa ke saham defensif, atau even bisa simpan cash sebagai dry powder. Jangan FOMO. Ingat, kesempatan itu selalu datang. Tapi kalau modal hilang karena salah timing, kita butuh waktu lama untuk recovernya. Jadi mari kita recap. Harga emas sekarang $3.500 per ounce-nya. Rekor tertinggi sepanjang masa. Secara teknikal, emas sudah mulai jenuh beli, udah rawan koreksi. Dan secara fundamental, tren memang masih sangat bullish, tapi valuasi sudah ekstrim. Sejarah 2011 menunjukkan euforia bisa berakhir pahit. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita stop dulu, tunggu koreksi, baru masuk lagi dengan posisi yang lebih aman. Tapi disclaimer ya, saya nggak menganjurkan untuk take profit, khususnya untuk teman-teman yang ingin hold emas ini dalam jangka panjang, misalkan 5 tahun sampai 10 tahun lagi. Tapi lebih wise untuk kita stop beli dan kita menunggu di harga yang lebih bagus. Tapi sekali lagi bukan untuk menyuruh kalian menjual emas yang kalian gunakan ini untuk investasi, bukan. Kira-kira itu pembahasan singkatnya. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian apakah emas ini bubble atau masih punya ruang untuk naik yang lebih jauh lagi? Coba tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau kamu suka pembahasan simple dan singkat seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk support channel ini dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.